Pemirsa, seperti tujuan pernikahan pada umumnya, salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan atau punya anak lagi. Namun tidak demikian dengan pasangan Maya Estianty dan Irwan Musri yang menikah pada 2018 lalu itu. Ada fakta menarik di pernikahan kedua Maya Estianty dan Irwan Musri kali ini. Sang suami memutuskan untuk tidak memiliki anak dari pernikahan mereka. Keinginan mereka tersebut diunggah keduanya di akun TikTok baru-baru ini. Bukan tanpa alasan, Irwan tidak ingin punya anak lagi di pernikahan kedua dengan Maya. Rupanya Irwan Musri punya trauma mendalam dan berkepanjangan mengenai masa kecilnya. Seperti yang diungkapkan Maya saat menjadi bintang tamu di sebuah acara podcast beberapa waktu lalu. Saat usia 8 tahun, Irwan Musri ditinggal ayahnya yang meninggal dunia. Oleh karena itu, Irwan Musri tidak ingin jika nanti punya anak mengalami hal yang sama ditinggal sang ayah saat masih kecil. Apalagi usia Irwan saat ini sudah di angka 59 tahun, sementara usia Maya juga sudah tidak muda lagi, 46 tahun. Dari awal emang kesepakatan kita tuh nggak mau punya anak lagi karena kan Mas Irwan udah tua. Okay. Yang kalau masih muda lah. Bukan, maksudnya dia nggak mau, gini loh, dia kan umur 57, bentar lagi 58. Kalau misalnya punya anak di umur 59 atau 60, terus anak ini mau sampai umur berapa sama bapaknya gitu loh. Nah, karena dia pernah ditinggal sama bapaknya umur 8 tahun. Jadi dia memang nggak mau anak ini kecil mengalami hal yang sama ditinggal sama bapaknya masih kecil gitu loh. Bukan hanya sesudah menikah, jauh-jauh hari pada saat berpacaran pun keduanya sudah memiliki kesepakatan untuk tidak ingin punya anak lagi. Apalagi sebelum menikah dengan Irwan Musri, Maya sudah dikaruniai 3 anak yang sudah beranjak dewasa dari pernikahan sebelumnya dengan Ahmad Dhani, Al dan Dul. Itu kan stigma di Indonesia. Ya. Orang bule kan enggak. Ya, dia kan bule banget. Stigma kita kan, masalah iya, kita Indonesia. Kan. Gimana Bunda melihat seperti itu? Gak apa-apa. Bunda juga nggak fan-fan aja. Gak masalah, malah memang gini loh. Pada saat waktu pacaran dulu kan emang aku tanya sama dia. Kebetulan emang aku udah males sebenarnya untuk nambah anak, kan udah ada 3 gede-gede ya gitu. Habis itu gue tanya sama dia, lu mau punya anak lagi nggak? Nggak. Yes, alhamdulillah. Enggak. Cocok ya, nyambung. Cocok. Ya. Jadi match gitu. Jadi ya udah, nyantai aja gue. Gitu, dia kan? tetap masih bisa pantas lah bersanding sama gue yang mungkin umurnya jauh gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, dia orangnya kan darah muda. Maksudnya dia masih sangat muda banget gitu. Dan kalau misalnya sama anak-anak dia bisa nyambung banget gitu kan. Jadi ya umur tuh nggak ini banget sih. Paling umur cuman sakit pinggang gitu ya, doang kan. Usia degeneratif. Usia. Kalau berjiwa sih jiwa muda banget gitu. Tapi karena fisik ya, usia. Iya, degeneratif. Itu alasannya kenapa gue nggak mau punya anak. Kita berdua sama-sama ada back pain. Jadi nggak mungkin kita bisa gendong anak. Apalagi kalau misalnya kita kan hobi traveling ya kan. Terus tiba-tiba bawa anak. Yang gendong siapa? Lo apa gua nih? Atau bawa suster? Oke. Kalau tiba-tiba susternya pulang, siapa yang gendong nih? Lo apa gua? Duduknya gini, aduh duduk. Kita tuh lucu kalau di kalau malam tuh. Kalau malam tidur itu antara yang satu ada berdua sama-sama gitu atau tidur di lantai di karpet kan. Di lantai kan keras. Karpetnya kan bersih. Jadi kadang-kadang suka stretchingnya di situ sebelum tidur ya kan. Kita berdua sama-sama kocak deh pokoknya. Pada tua semua gitu loh. Gimana mau hamil? Orang dokter bilang kalau back pain nggak boleh angkat berat kan. Berdua lagi udah cakep deh gitu. Kayak dicari gedein anak aja, gedein anak-anak. Al Dul udah besar. Al Ghazali, Dul, El Rumi gitu kan, udah gede-gede ya. El sekolah, Dul fokus ke musik. Al ini masih karena COVID kemarin kerjaannya kan berhenti semua kan, tapi dia tetap dapat endorsement gitu kan. Gitu. Tinggal mengarahkan aja ya anak-anak Al Dul gitu ya. Walau sama-sama sepakat tidak ingin punya anak lagi, tapi pernikahan mereka yang kini sudah berjalan 3 tahun dan usia keduanya terpaut 14 tahun lamanya, tapi rumah tangga mereka tetap berjalan harmonis dan jauh dari gosip.
Bahkan sosok Irwan juga dikenal dekat dengan ketiga anak Maya dari pernikahan sebelumnya. Selain soal anak, hal menarik lainnya dari cerita Maya Estianty dan Irwan Musri adalah soal pertemuan mereka sebelum memutuskan menikah. Maya rupanya sudah mengenal keluarga Irwan Musri sejak lama. Kebetulan kakak kandung Maya sempat berpacaran dengan adik Irwan. Pertemuan keduanya terjadi pada tahun 2015. Dari situ mereka berteman, namun untuk menjalin cinta mereka masih memerlukan waktu. Sebelum menikah, Maya juga sempat mengingatkan ke Irwan tentang sikapnya yang cuek. Tahun 2015. Lama berarti? Udah lama sih, cuman nggak langsung pacaran gitu. Karena emang Ketemu gitu aja doang. ketemu tuh cuma Temen, ngobrol. temen gitu ya? Karena emang family-nya kan aku udah kenal dari kecil. Oh, oke. Terus dijodohin, terus awal-awal enggak aku udah kenal keluarga itu gitu kan. Karena kakakku pacaran sama adiknya Mas Irwan dulu. Kakakku pernah pacaran sama adiknya Mas Irwan. Pernah ya? Zaman dulu. Oke. Jadi aku dulu adalah iparnya keluarga Musri lah. Ibaratnya Musri juga pernah ipar-iparan. Terus kakakku putus sama adiknya Mas Irwan. Malah aku sama Mas Irwan yang jadi. Jadi gitu. Lucu ya? Lucu. Jodoh itu jorok ya? Nggak jelas. Pokoknya nggak tahu gitu tiba-tiba berjodoh gitu. Kadang-kadang orang ada yang aku pengen sama kamu tuh sehidup semati, tapi di perjalanan ada something gitu ya. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kadang-kadang ya udahlah jalanin aja. Tapi jodoh gitu ya. Pengalaman ya. Enggak maksudnya. Pengalaman. Ya kalau pengalaman pasti setiap manusia mengalami hal itu. Ada pengalaman yang tersendiri gitu. Ya kita menjalanin aja ya. Iya. Kita juga nggak tahu tiba-tiba ya dulu kan ibaratnya Mas Irwan juga pacaran sama siapa. Aku kan tahu kenal juga gitu. Tapi waktu dijodohin tuh yang enggak, keluarga Musri udah. Oh, dijodohin? Dijodohin. Mau nggak sama Mas Irwan gitu kan? Kan waktu itu masih sendiri juga, belum punya pacar juga kan? Belum. Setelah dari papanya anak-anak lama gitu nggak pacaran? Ada dong. Oh, ada. Emang gue gitu sendirian. Hei, lu kata gue ngelaku. Tapi mungkin dari situ mikir dulu, ada trauma tersendiri gitu atau gimana? Agak lama sih pacarannya, berapa tahun kemudian itu pun setelah anakku membolehkan pacaran. Izin dulu sama anak? Iya. Oke. Gitu. Karena kan sempat kejadian kecelakaan dulu tuh kan. Dulu 2014 pindah ke rumah sini itu dia sempat yang nggak bolehin aku pacaran sama siapa-siapa kan gitu. Nah setelah berapa lama gitu boleh gitu. Sementara itu, cerita lain ditorehkan istri mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Pipik Dian Irawati, atau yang akrab disapa Umi Pipik. Sepeninggal mendiang Jeffrey Al-Bukhari, Umi Pipik kini menjadi single parent untuk keempat anaknya yang sudah beranjak remaja dan sudah dekat dengan lawan jenisnya. Ya memang tiap hari saya udah menghabiskan waktu buat dakwah gitu. Tiap hari ada aja. Ini pas kebetulan memang kalau Ahad itu siang itu ada majelis rutinan di kafe saya, di majelis saya. Jadi paginya saya kesini dulu. Ya alhamdulillah sih karena mungkin anak-anak udah pada besar ya. Anak-anak juga nggak ada yang di rumah. Yang di rumah tuh cuma Adiba. Kalau Abizar kan dia syuting ya kan. Jadi kadang di rumah kadang enggak. Kalau pas lokasi syutingnya di luar kota dia nggak di rumah. Anak saya nomor 3, nomor 4 tuh pada di pondok. Jadi ya udah kan anak-anak udah besar jadi bisa ditinggal gitu. Mereka juga udah bisa mandiri. Jadi ya udah saya safari dakwah deh, saya keliling gitu. Selalu saya ingetin ke mereka gitu. Maksudnya walaupun saya jauh tapi tetap perhatiin gitu sholatnya, udah makan belum, segala macemnya gitu. Jadi komunikasinya pasti via handphone gitu, via chat gitu kalau lagi di luar kota gitu. Di grup anak-anak, namanya grup anak-anak. Tidak mudah bagi Umi Pipik menjalani perannya sebagai orang tua tunggal bagi keempat buah hatinya. Selain memerlukan perhatian yang lebih untuk anak-anaknya, juga stigma janda yang kini disandang Umi Pipik saat ini yang terkadang memiliki konotasi negatif di mata masyarakat. Lantas bagaimana artis yang kini terjun ke dunia dakwah itu menanggapi komentar miring tentang dirinya?
Gimana ya, kayak kita hidup itu kan tujuan kita bukan untuk di dunia. Di dunia kan hanya fasilitas aja ya, untuk menjalani ujian-ujiannya, untuk menjalani apapun gitu yang ada di dunia, untuk berbuat baik ya, untuk beramal soleh gitu. Tapi kan tujuan kita itu nanti di akhirat. Ya kita nggak bisa memaksa orang untuk sejalan dengan kita, memaksa orang untuk baik sama kita, memaksa orang untuk suka sama kita gitu. Karena banyak juga orang yang nggak suka dengan kita, yang nggak sejalan dengan pemikirannya dengan kita. Tapi kan kita tetap harus berbuat baik dengan mereka, harus tetap memuliakan mereka gitu. Walaupun mereka nggak suka sama kita. Itu kan cara yang dilakukan Rasulullah seperti itu. Rasulullah dengan akhlaknya selalu memuliakan orang lain kepada orang yang membencinya sekalipun gitu. Jadi tujuan kita memang untuk berbuat baik di dunia supaya yang kita tanam itu berbuah nanti di akhirat kan gitu. Jadi ya nggak masalah gitu, nggak harus kita mikirin kenapa sih mereka nggak suka, nggak gitu kan, semua orang punya hak masing-masing gitu.